like a Hellcat. Of 3 series antara Onyx Prodigy melawan tim Dewa United yang akan dipimpin dan dipandu oleh Momochan, Cipi, dan juga Kowawa. Iya, di sini kalau kita lihat udah ada King Brian dan juga Fenrir dengan Baxianya di situ menunggu minion untuk clean minion dulu. Altami sebagai junglernya mencoba untuk clear purple buff di area lane di situ. Kalau kita Benedetta mencoba untuk cut minion dari area top lane berlawanan dengan King Brian yang menggunakan Esmeralda-nya. Walaupun sedikit mengurangi HP-nya, tapi well played untuk Benedetta yang sudah mengkat minion di area top lane. Di sisi lain, masih terlihat cukup pasif, Tama dengan menggunakan Parshanya membantu Service Lanes untuk mengamankan purple buff. Iya, sedangkan Rama kali ini bakal coba untuk ngejaga mid lane terlebih dahulu. King Brian bakal mengisi sisi atas dan bakal langsung coba ada ganking yang dilakukan kah karena Moon. Harus berhati-hati, Phantom Slash masih bisa dipakai untuk mundur kali ini, tapi ternyata bakal ada pergerakan dari Sirvit Lens yang langsung menumbangkan Moon yang akan menjadi first blood untuk teman-teman dari tim Onyx. Yap, well played untuk teman-teman dari Onyx Prodigy karena sudah mengamankan first blood-nya dan ini akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi tim Onyx Prodigy. Permainan kembali pasif di sini kalau kita lihat dari area side lane-nya Fenrir dan merupakan Baxia sudah berhadapan dengan Onyx Gemini yang menggunakan chow-nya masih mencoba untuk whip minion dulu, nggak mau Terlalu gagabah ya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru juga karena masih nungguin momentum kali ini dari Chow dan juga Baxianya. Kalau kita lihat memang baru hanya Gemini aja yang level 4. Yes, baru Gemini aja Oh, yang tapi level Fenrir 4. langsung ya level 4 juga setelah itu. Dan kalau kita lihat dari Sirvit Lens kali ini masih berfokus untuk mendapatkan farming dan mengarah ke arah objektif turtle mereka yang pertama dari Hypo. Langsung mencoba untuk memberikan backup kali ini. Langsung ada problem juga, tapi ternyata Samot langsung ini injektor Hypo-nya dipukul mundur, tapi King Brian di sisi lain totalnya masih bisa diamankan dan bahkan Hypo-nya harus tumbang kali ini. Esmeralda masih coba untuk mengejar, Samotnya masih coba untuk nge-backup seorang Altamis yang masih fokus untuk farming Kowawa. Yes, dan kalau kita lihat juga tadi ya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Onyx Prodigy sangat-sangat efektif sekali. Mereka berlima, mereka tahu banget kalau akan ada 5 orang dari Dewa United yang bakal coba buat mengkontes juga di Turtle. Mereka ada di sana. Kelima pemain tersebut dan sudah bersiap-siap juga, dan inilah yang diperlukan oleh Dewa United adalah bagaimana cara nanti Altamis akan nge-gank ke bagian mana, apakah ke bottom lane, ke top lane juga, karena dia sudah hit ke level 4, dia sudah punya summon force juga, jadi dia bisa ikut untuk team fight-nya agar bisa mendapatkan poin kemenangan juga. Tapi sementara waktu Moon-nya yang tampaknya menjadi bulan-bulanan untuk para pemain dari Onyx. Benar, aku setuju banget di press kali ini dan Moon-nya nggak bisa terlalu berbuat banyak, masih ada Phantom Slash juga Eye for an Eye dipakai hanya untuk mundur dan bahkan final blow-nya hanya memberikan efek sedikit saja ke arah teman-teman dari Onyx Prodigy. Ya, gue bilang itu adalah Eye for an Eye yang timingnya pas banget Pas tadi. banget ya. Karena Circling Eagle begitu nabrak, 3 orang kena stun di sana langsung. Betul, tapi ternyata masih bisa digocek oleh seorang Moon dengan cukup baik kali ini. Timingnya perfect banget dan bahkan Hypo sendiri dari Hypo harus mundur terlebih dahulu. Iya, permainan kembali pasif tadi Turtle sudah diamankan oleh tim dari Onyx Prodigy dan Turtle yang kedua akan hadir dalam waktu 35 detik lagi. Mereka masing-masing tim mencoba untuk baik time, tapi di area sisi top lane-nya di situ kalau kita lihat King Brian dengan menggunakan Mathilda-nya, Esmeralda-nya sudah sedikit kesulitan, dan di sisi lain di area bottom lane Baxia sudah di-secure oleh 3 pemain. Iya, dan Hypo yang langsung menabrak ke arah serang Fenrir kali ini dan bahkan Fenrirnya masih harus mengaktifkan kalau kita lihat ultimate-nya bakal coba dipakai hanya untuk bertahan hidup saja dari seorang Fenrir, tapi Gemini benar-benar gak bisa menumbang ke seorang Fenrir. Baxia benar-benar tebel banget. Dan kalau kita lihat juga memang sebenarnya sulit ya untuk numbangin Baxia ini. Baxia udah menjadi priority juga yang harus dipick untuk nge-secure laning-nya. Ya, ketika laning kita berhadapan dengan Baxia, dia kuat banget ya. Dan apalagi ada Tortoise Poison-nya tadi ya, yang bisa membeli waktu buying time, terutama kalau lawan-lawannya suka banget buat diving. Gue rasa Baxia bukan adalah pilihan yang tepat untuk bisa di-dive, apalagi tadi kita lihat Baxianya memiliki HP yang cukup penuh dan juga masih punya spell Revitalize. Iya, bener banget, itu yang membuat Baxianya menjadi jauh lebih kuat lagi. Dan di sisi lain Turtle kedua sudah muncul, di situ ejector sudah dikeluarkan, Gemini dengan low HP-nya, Feathered Ice Strike dikeluarkan, satu hero
ditumbangkan. Begitu saja, tapi King Brian kali ini mulai memfollow up dengan cukup baik. Turtle-nya bakal ke reset, Altamis bakal tumbang, Samut pun bakal tumbang, kali 2 tumbang untuk Dewa United. Dan bahkan 3 Fenrir pun juga menyusul. Karena bisa dibilang dari Sirvit Lens ini benar-benar free banget di area backline-nya. Nggak ada yang bisa nyentuh ke arah Sirvit Lens. Dan bahkan Hypo, Matildanya yang terus-terusan kasih guiding wind dan bahkan Soul Bloom-nya untuk memberikan magical damage tambahan untuk ke arah teman-teman dari Dewa United. Masih mau lebih, King Brian masih ada lagi dan lagi. Kali ini Falling Starmon dan memukul mundur Lexi. Samot langsung dia langsung nabrakin ke arah Hypo yang bakalan flicker kali ini. Tapi Hypo yang masih coba dikejar dengan adanya Smart Missile. Dan kali ini gak akan ada Unstoppable Force lagi dari seorang Samot. Dia gak bakal bisa kemana-mana, terkena stun. Dan bahkan Feather Astrek dari seorang Tama mau gak mau hanya mengusir aja karena dari Onyx Prodigy mereka cuma mementingkan objektif turret saja. Benar, mereka berhasil untuk mendapatkan top turret loh dari Dewa United. Sadar gak sadar kalian di topnya sudah hilang juga. Hilang tiba-tiba ya. Iya, dan kalau kita lihat dari itemnya sekarang untuk Roger masih dengan Swift Boots-nya belum terlihat akan mengarah kemana. Biasanya sih Endless langsung atau Stalker ya. Setelah itu untuk dari Dewa United, Harit mungkin lebih ke arah Calamity Reaper. Pertama kali belum berhasil untuk mendapatkan item pertama dia juga, tapi lihat kaya banget untuk Roger-nya. Iya, 3.900 dia udah dapetin 2 poin juga. Esmeralda-nya juga kaya tuh. Iya, dari Esmeralda juga 4.300. Dan bahkan dari Esmeralda dia udah punya 1 buku yang bakalan membantu dia untuk cooldown reduction-nya ya, untuk semua resource skill-nya. Oke, dan ya Benedictanya juga tadi kalau kita lihat item pertamanya dia adalah Brute Force Breastplate. Iya, tapi kali ini bakal coba dibuka. Masih ada Tama yang bakal coba untuk memukul mundur terlebih dahulu karena Tama yang bakal dikejar. Tapi ternyata lihat Hypo yang langsung menabrak di situ. Circling Eagle-nya kena 3 stun ya, tapi lihat Samut masih bisa melempar Sirvit Lance ke arah turret di area mid. Altamis yang bakal tumbang, Gemini langsung Wave Dragon. Kagetin lagi ke arah seorang Samut, kali Samutnya bakal dipisahkan. Tapi di sisi lain Sirvit Lance-nya gak bisa kabur dari kejaran 3 member dari Dewa United. Iya, well play banget di situ. Kalau kita lihat Moon-nya berhasil menginisiasi satu hero dari Onyx Prodigy tadi, dan kita langsung lihat aja di sini untuk Gemini-nya mencoba untuk melakukan objektif ke arah turret, tapi sudah di tangan oleh Fenrir yang mencoba untuk menahan pergerakan, tapi nggak bisa. Satu turret berhasil ditumbangkan milik dari Dewa Esports. Iya, langsung terbang ke arah seorang Hypo kali ini dengan adanya guiding wind. Dan bahkan Tama juga udah mulai ngezoning. Oke, tapi bakal mundur terlebih dahulu melihat ada pergerakan dari Lexi, tapi ditabrak di situ dengan ada Basia Shield Unity dari seorang Fenrir. Iya, di sini Turtle yang ketika sudah keluar, Dewa United nggak mau berpikir panjang, namun Hypo mencoba untuk menahan pergerakan, mau mengkotes zaman Force sudah dikeluarkan. Mau perang terus ya dari tim Onyx kali ini, tapi Turtle masih bisa diamankan ternyata oleh teman-teman dari Dewa. Dan bahkan gak mau terlalu agresif juga untuk team fight-nya. Dari kedua tim mereka memaksa untuk mundur terlebih dahulu, reset lagi. Yes, Windtalker sekarang untuk Roger, jadi dia sudah punya movement speed dan juga ada tambahan sedikit attack speed bersama dengan Crystal. Dan let's see, akan ada ganking kembali dilakukan oleh Hypo bersama dengan Gemini, karena kedua pemain ini tadi sudah berhasil untuk mendapatkan top turret untuk Onyx Prodigy. Dan King Brian tiba-tiba keluar dari balik semak-semak level 9 melawan level 10, tapi itu adalah Baxia yang adalah soft counter. Counter untuk Esmeralda. Esmeralda ya. Tapi kali ini entah seperti apa, karena King Brian sendiri juga bisa nelen semua shield yang dimiliki sama seorang Baxia ya di Fenrir. Ya, tengahnya nggak bakal bisa ditembus. Stalling time yang bagus banget dari Dewa United. Mereka selalu membersihkan ya mid minion biar agak push juga. Sementara buat side lane-nya bakal coba buat dapetin XP dan juga buat dapetin gold. Iya, dari Altamis sendiri dia juga belum dapetin momentum karena baru 3 kali ke pick off kali ini. Tapi ini bahaya banget sih buat Altamis kalau dia ke pick off terus nih, team fight-nya bakalan timpang. Dan mulai dibuka kali ini Altamis yang bakal menjadi serangan. Gemini langsung The Wave Dragon ke arah serang Altamis. Altamis tumbang lagi untuk yang keempat kalinya. Dan bahkan Fenrir kali ini mengeluarkan Total Poison hanya untuk menahan badan di area depan. Dan bahkan Moon-nya di area belakang langsung final blow ke arah seorang Hypo. Tapi Hypo yang masih bisa survive, masih bisa bertahan. Bakal coba dicari oleh seorang King Brian di sini, bakal coba di Stardust dan bahkan Falling Starmon mengarah ke arah seorang Moon. Kali ini Moon-nya dipaksa dipukul mundur semuanya oleh seorang King Brian. Iya, benar banget, pergerakan cukup baik dari seorang Moon yang dimana kalau kita lihat benar-benar agresif banget masuk ke area dalam turretnya, tapi di sini bermain cukup objektif di mana Gemini akhirnya ditumbangkan. Di sini kalau kita Feather Astrek-nya digunakan untuk clearing minion aja, permainan kembali objektif lagi, kembali pasif lagi. Dan kalau kita lihat di area side lane-nya, ini ada dia replay-nya Kak. Yes. Dan kalau kita lihat memang fight yang terjadi ya ini, Altamis harus menjaga dirinya dengan sangat matang banget. Dia selalu menjadi target dari tadi kita melihat berulang kali. Bisa terpick, ditabrak dengan Circle Eagle.
Mungkin juga ada Way of the Dragon yang bakal mengarah ke arah dia. Iya, Yap. bisa dibilang dia nggak dikasih main sama sekali sih Iya. kok. Lagi di press banget ya. Di praise banget di situ. Father Estate Wait sudah dikeluarkan juga oleh Jektor, dikeluarkan oleh Gemini. Gemini masuk ke area turretnya tapi masih bisa Sunpow lari dengan Sunpow-nya. Di sini mereka bermain cukup objektif antar kedua timnya. Lord yang pertama sudah keluar dan masih belum ada fake yang signifikan juga dari kedua timnya nih kok. Iya, bisa dibilang kayak Onyx maunya perang Mhm. terus-menerus dan itu Di flame shot. flame shot langsung untuk seorang Tama ya. Oh. Bener-bener timing yang pas banget tapi ternyata final final blow blow. mengarah ke arah seorang Tama di area backline. Munia bakal coba mundur terlebih dahulu, King Brian langsung datang menjergap Circuit semua lane. teman-teman dari Dewa dan bahkan lihat Circuit Lens yang bakal tumbang kali ini bakal Yup. jadi momentum untuk teman-teman dari Dewa membalikan keadaan dan bahkan Hypo-nya juga tumbang kali ini, 2 tumbang dari teman-teman Onyx Prodigy Dewa United. Mereka mau mengamankan objektif berikutnya yaitu Lord yang bisa diamankan tanpa mungkin ada kontes dari teman-teman Onyx Prodigy. Yes, Dewa United mereka sadar kalau mereka gak bisa menang 1 melawan 1. Langsung aja main 5, main tabrak tengah main rusuh. Dan mereka bisa mendapatkan 2 hero langsung dari Onyx Prodigy. Gemini masih berusaha untuk menciptakan peluang, masih berusaha untuk mencari-cari peluang kapan bisa masuk ke dalam Lordnya. Iya, bener banget. Bakal Di coba sini di juga. kontes kali ini dan Lordnya nice. dicolong oleh Onyx Prodigy. Oh my god, King Brian kali ini dan bahkan Ultimisnya tumbang kali ini. Bakal coba dipaksa untuk team fight, Gemini juga tumbang kali ini 1 untuk 1. Tapi King Brian harus mundur karena Tama di sini bakal low banget. Hypo pun gak bisa membackup dengan cukup baik karena yang di depan sana yang mereka lawan adalah Fenrir yang benar-benar tebel banget. Iya, Falling Star main cukup baik yang dikeluarkan oleh King Brian, di mana tadi kalau kita lihat pas banget sedikit Timingnya ya. timingnya benar-benar pas banget, langsung jatuh ke dalam Lord dan Lordnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari Dewa Onyx Prodigy. Iya, jatuh ke Yes. pelukan Yes. dari teman-teman Onyx Prodigy Ini kok. dia, iya pelan-pelan. Set. Oh, Falling Bomb Timingnya. Star. Oh bukan, Oh, salah, yang Falling Star Moon ya. Moon nih. Falling Star nanti ya. Ini pelan-pelan banget tadi. Tas. Itu timingnya sih bener-bener Wow, diperhitungin banget Yes. sama King Brian sih. benar banget. Udah gak pegang retribution. Iya, udah bisa makanya. dapet. Aduh, dan Alchemist tumbang lagi habis itu Alchemistnya. Sehingga nggak ada damage tambahan juga dari Moon pun langsung mundur. Tapi kali ini lihat Lordnya berjalan di area bawah untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Dewa United hampir aja ngedapetin momentum. Mereka udah balikin keadaannya tadi di area midnya. Ngedapetin momentum buat Lord, tapi sayang sekali Lordnya tercuri. Oke, Moonnya masih coba untuk di fokus sedikit demi sedikit oleh Gemini di situ menggunakan Sunpow-nya. Masih bisa lari atau enggak? Iya, masih bisa lari, namun di area mid lane-nya Feather Estate sudah digunakan, Prepultai sudah dikeluarkan oleh Taxia, tapi masih belum objektif. 1 hero pun belum ada yang tertumbang. Mereka benar-benar nggak mau mengambil kesalahan untuk dari anak-anak Dewa Esport. Jadi milih untuk mundur ke belakang dulu. Karena dari segi networknya juga sudah cukup jauh di situ. Untuk Onyx sudah mengamankan 39, sedangkan dari Dewa 35. Meteor Shower digunakan untuk clearing minion dulu, permainan kembali pasif. Para pemain dari Onyx Prodigy mencoba untuk buying time dengan farming dulu. Dan Masih tarik ulur ya, masih sabar. Cari momentum terlebih dahulu, jangan sampai mereka kehilangan Yes. momen lagi seperti tadi, dibalikin keadaannya sama teman-teman dari Dewa United. Dan Gemini pun udah ngamenin endless battle untuk true damage-nya. Kali ini dia juga udah punya Blade of Heptasis untuk seorang Cho, dia punya physical penetration, tapi yes. Hypo langsung mundur lagi kali ini. Sigap banget, itu refleksnya sih cepet banget sih. Oh yes, masih bisa menyelamatkan diri juga. Sementara waktu kayak Dewa United mereka memang lagi under pressure ya. Mereka lagi tertekan, jadi mereka harus bisa ciptakan lah satu peluang, entah bagaimana caranya untuk bisa culik matchnya, culik Parsia-nya tadi seperti yang mereka lakukan ketika mereka berhasil untuk memenangkan fight. Karena kalau mereka masih ada Parsia ya, Onyx masih punya Parsia, itu damage outputnya gede banget. Iya, benar banget. Feather Estate-nya akan sedikit kesulitan untuk ditanggulangi dari para pemain dari Dewa United. Dan ini akan harus di-tag juga. Permainan kembali pasif dari dua tim, mencoba untuk membuying time dulu. Lord yang kedua akan tampil dalam waktu 59 detik lagi. Mereka benar-benar gak mau menciptakan sebuah kesalahan, benar-benar bermain objektif dengan buying time dulu, pelan-pelan, tarik ulur dulu. Meteor Shower dikeluarkan untuk clearing minion di area mid lane. Iya, sampai Sirvit Lance juga ngamanin Queen Swing ya kali ini untuk damage reduction-nya. Mungkin lebih
mau bermain aman aja dari Sirvit Lance. Dan karena dia memang udah 2 kali tumbang. Altamis kali ini performanya bisa dibilang kurang bagus karena dia bener-bener di-lock habis-habisan sama teman-teman dari Onyx Prodigy. Tapi aku serem sih sama Onyx Prodigy, mereka maunya teamfight terus kok. Iya, dan juga tadi kalau kalian lihat ada yang cerita serem lagi. Apa tuh? Bloody Wings udah dibuat sama King Brian. Wah, Wow. makin serem Iya, ya. item termahal yang bisa dipakai oleh Mix udah dipakai sama dia. Yep, namun di area top lane-nya di situ kalau kita lihat Chow sudah 1v1 dengan Moon. Moon mencoba untuk killing minion dulu. Gemini juga nggak mau mengambil resiko, lebih memilih untuk mundur ke belakang juga. Dan turtle yang kedua di sini kalau kita lihat sudah ada. Akankah ada kontes dari kedua tim? Harusnya sih ada ya. Mereka Iya. menunggu timingnya dulu sini. Yes, ini yang berbahaya tadi yang Mhm. kayak kita bahas tadi. Ini adalah split push yang bakal Yes. dilakukan oleh Onyx sendiri. Jadi meskipun ada Benedetta itu apakah bisa duel 1v1 berhadapan dengan Chow? Oh. Tapi sepertinya bakal coba ditabrak kah? Enggak, ternyata Hypo-nya hanya terbang-terbang aja. Ngelilingin aja teman-teman dari Dewa. Tapi kali ini Lord yang kedua udah mulai pop up Cipi. Iya, bener banget. Udah mulai pop up di sini kalau kita lihat mereka udah mulai inisiasi juga. Feather Edge sudah dikeluarkan, Final Blow juga sudah dikeluarkan dari seorang Moon, Zaman Force juga. Oh my god, bener-bener mega kill berhasil di-secure oleh seorang Moon kalau kita lihat. Bakal coba dikejar kali ini King Brian yang justru bakal tumbang untuk yang ketiga orang ya. Bisa dibilang kayak tiga-tiganya tumbang dari Onyx Prodigy. Dan bahkan ini bisa dibilang kayak mungkin Onyx yang ngelakuin inisiasi terlebih dahulu. Yes, dan mereka ditabrak habis-habisan tadi. Dewa United berhasil untuk membuka peluang. Fenrir dengan Baxia dia bisa mengusir mundur, memulangkan semuanya bahkan dari Onyx Prodigy. Mereka sadar, mereka tinggal 2 pemain saja. Udah, kita split, kita nggak mau kontes dulu, kita bakal kasih untuk Lord yang kedua. Iya, Iya. dan harus pulang sepertinya dari seorang Hypo setelah ada Lord yang diamankan oleh teman-teman dari Dewa United. Bisa dibilang mungkin tadi inisiasinya agak sedikit gegabah juga dari Onyx ketika mereka coba maju. Calling Star Moon udah dibuka sama seorang King Brian. Mereka nggak ngeh kalau Moonnya bakal langsung nabrakin seorang ini ya, Tama juga tadi. Ya, yang serem ini adalah dari cangkangnya, lihat itemnya dia. Itemnya udah jadi full damage semuanya, bahkan sudah ada NOD. Yang gue suka dari Dewa United dan mereka sangat respect banget dengan adanya Esmeralda. Si Iya, Halberd dipakai sama Moon. betul. Terus NOD untuk Cangkel. NOD-nya Barbie juga sudah punya NOD, belum Yes. lagi ada Baxia gitu kan. Jadi Betul. benar-benar ngematiin semua yang bisa nge-regen life. Sedangkan dari sisinya Onyx sepertinya nggak ada NOD sama sekali ya, Koi. Iya. Kali ini nggak bakal ada. langsung ditendang, bakal coba dibuka. Kali ini Moonnya langsung berada di area belakang, ngecoba untuk ngeculik ke arah Tama. Tapi Lordnya masih bisa ditumbangkan atau enggak, karena Lordnya ternyata masih bisa diamankan kali ini. Onyx masih bisa mendefense dan bakal mencoba untuk memukul mundur teman-teman dari Dewa United. Minion udah mulai masuk dari berbagai arah, dan kalau masih ada Tama juga dengan Feather Aspect. Tapi Lexi Barbie benar-benar berfokus terhadap objektif base turretnya. Tapi kalau kita lihat dari Lexi sendiri langsung Meteor Shower ke arah seorang Gemini, dan bahkan Sirvit Lance juga harus tumbang. Double kill untuk seorang Chang'e di sini, dan bakal ditabrak kali dengan Silken Eagle-nya. Tapi Altamis masih bisa bertahan, terkena stun. Tamanya masih bisa mendapatkan seorang Altamis bersama dengan seorang King Brian, dan masih bisa di defense base dari tim Onyx Prodigy. Iya, tipis banget Hypo di situ kalau lihat Meteor Shower. Di sini kalau kita Lexi, Barbie-nya bermain jengkat cukup baik banget, di mana positioning-nya juga cukup pas. Di situ kalau lihat Falling Star Moon sudah mau meloncatin the Barbie, tapi Barbie masih bisa survive di area villa untuk mencoba untuk clearing minion dulu. Meteor Shower dikeluarkan, base dari Onyx Prodigy di situ kalau kita lihat setengah bar lagi, dan ini akan menjadi pressure sendiri bagi tim Onyx Prodigy. Mereka mau push, mereka mau komit kali ini, dan bahkan base-nya langsung ditumbangkan oleh teman-teman dari Dewa United. Well played untuk anak-anak dari Dewa United telah mendapatkan winner 1 poin di game pertama kali ini. Iya, bisa dibilang banyak banget sebenarnya momentum yang jual beli serangan sih ya, Yes. Ko ya. Betul. Mereka sering trading blow, dan bahkan sempat kalau kalian perhatikan juga ada dari Onyx Prodigy mereka Game kedua, di match kedua tentunya antara Betul. Onyx Prodigy melawan Dewa United. Iya, kita akan lihat apakah di sini dari Onyx bisa ngejegal 1 poin ya. Sehingga teman-teman dari Dewa United menjadi tim pertama yang mungkin tim pemula yang gak mendapatkan 2-0. Dengan Kowa dibilang ya. Tapi kali ini bakal coba untuk nge-secure terlebih dahulu. Samot juga udah mulai mengganggu. Diem aja di depan situ udah bikin jiper ya sebenarnya. Di ejector dulu, dan ternyata Sirvit Lance masih bisa mengamankan purple buff-nya. Iya, tanpa ada gangguan dari Samot sendiri. Dan kalau kita lihat dari Dewa pun masih coba untuk nge-secure terlebih dahulu mid lane-nya. Kali ini Tama Iya, coba untuk membantu
membackup Sirvit Lance kali ini yang mengamankan double buff-nya Hypo. Oh nggak jadi, dia bakal langsung mundur terlebih dahulu. Bakal Iya. coba spiral slingling aja ke arah seorang Samut. Bener banget. Di situ kalau kita lihat Samotnya juga nggak mau menggangguin terlalu ganggu banget ya, karena kalau kita lihat Hypo-nya juga backup dengan sangat baik ketika tahu di area minimap udah ada Samot yang mau menjegal pergerakan dari Gemini. Di sini kalau kita lihat 3 hero dari Onyx Esports berada di area bottom lane. Dan kalau kita lihat dari Sirvit Lance Mhm. pun, masih fokus untuk ngedapetin ini ya, farmingannya ya Shafi. Bener banget Momo. Dan kalau kita lihat juga di area oke, di situ Di mid-nya? Altamis sudah level 4 sudah Iya. mengeluarkan Mountain Soccer-nya. Di area mid-nya juga masih terbilang pasif ya Kak untuk di di menit ke-1. Iya, Hypo-nya hampir Mhm. aja sih tadi setelah diejector oleh seorang Samut, tapi tidak ada follow up dari teman-teman Dewa United. Mereka juga gak mau terlalu gegabah, masih pasif juga dari kedua tim. Kali ini belum ada first blood di 2 menit yang pertama. Tapi Hypo-nya udah mulai ketahuan pergerakannya dan spiral Samut. Stingringnya langsung mengarah ke arah seorang Samut, tapi di sisi lain first blood-nya berhasil diamankan oleh seorang Sirvit Lance kali ini. Tapi masih bisa ditukarkan 1-1. Brian bakal langsung ngejar ke arah Altamis. Yes. Altamis yang gak bakal dikejar, tapi King Brian terlalu dive ke area turret di area mid-nya. King Brian-nya bakal tumbang dan bahkan Moon-nya pun masih bisa ditukarkan. So, 2-2 sementara ini, Cici. Bener banget. Tadi kalau kita lihat Fenrir-nya backup yang cukup baik juga ketika tahu salah satu hero-nya Samut di situ sudah pressure langsung datang begitu saja dan berhasil mengamankan satu hero dari Onyx Prodigy. Ejector sudah dikeluarkan di area mid lane, Kagura sudah tertikir tapi masih bisa regen ke belakang, masih bisa mundur ke belakang. Mountain Shocker sudah dikeluarkan untuk memukul mundur para tim yang sedang melakukan team fight namun belum yang tim fight begitu besar. Turtle yang pertama sudah keluar dan mungkin akan di-secure oleh kedua tim. Hypo di situ tipis banget. Dan harus hilang dari line of down di sisi lain Fenrir. Fenrirnya juga langsung di follow up begitu saja oleh dari teman-teman Onyx Prodigy. Yes, dan kalau kita lihat dari Gemini sendiri juga masih berfokus untuk nge-clear minion aja, nggak Yes. mau terlalu ada apa ya, inisiasi yang terlalu agresif ya dari seorang Gemini sendiri. Meskipun dia lihat juga sepertinya top priority sekarang adalah untuk nge-clear dan ngedapetin objektif turret terlebih dahulu biar rotasinya lebih enak lagi nanti. Benar banget. Gemininya langsung kelilingan dengan menggunakan final Oh, blow-nya. tapi my, ternyata- langsung di Way of Dragon dengan Moon di situ tipis Masih banget. ada Iron Knight tapi ternyata nggak bisa menyelamatkan seorang Gemini di area bawah. Dan bahkan Triple tiba-tiba kill. triple kill Wow. dari Sirvit Lance kali ini. Seperti game pertama, Sirvit Lance benar-benar ngedapetin timingnya, momentumnya, benar-benar dipegang banget sama Onyx Prodigy. Tapi Dewa United mereka udah kehilangan 3 membernya, ini bahaya banget buat teman-teman dari Dewa United. Iya, turtle yang pertama berhasil diamankan oleh Sirvit Lance dan langsung beralih ke arah top lane-nya, clearing minion dulu. Mountain Chakra sudah dikeluarkan. Masih setelah turtle pertama sudah berhasil di-secure, permainan kembali pasif lagi. Mereka lebih mencoba untuk buying time dulu, farming dulu. Dan ini perbedaannya udah dari networknya udah mulai dikendalikan sama teman-teman dari Onyx Prodigy. Jadi Dewa United mereka harus berhati-hati banget. Jangan sampai ke pick off lagi karena semakin jauh networknya nanti bakalan tertinggal juga dari sisi item yang dibutuhkan sama core dari teman-teman dari Dewa United. Benar sih, dan kalau kayak yang tadi kita lihat ya, Chow-nya bisa buat peluang juga, tapi sekarang kayaknya dia nggak bakal bisa kabur Rizky. Altamis yang harus mundur lagi, Yisun Shin-nya juga ke-pick. Wow, kerugian banget sih buat Dewa United. Iya, benar banget. Altamis di situ juga udah tersecure. Ejector sudah dikeluarkan. Sirvit Lance tapi masih bisa mundur ke belakang mencoba untuk secure tower dulu. Ternyata nggak ada minionnya untuk backup di situ. Chaos and Order sudah dikeluarkan oleh Tama mencoba untuk maju tapi belum ada. Mereka masih bermain cukup objektif, masih coba untuk buying time dulu. Samut sudah maju ke depan tapi malah dia yang hilang dari peredaran line of down di situ. Fenrir tipis banget. Traven Wizard sudah dikeluarkan di situ. Kagura langsung backup follow up damage yang cukup baik dari Lexi Barbie. Iya, 1-2 kali ini dan Gemini pun mencoba untuk mengejar tapi sepertinya dia nggak mau terlalu gegabah daripada dia mengambil resiko ya. Gemini karena juga udah half HP aja, lebih baik mundur, nge-clear minion aja. Ngedapetin objektif terlebih dahulu di area bawah merupakan mungkin jawaban yang baik buat teman-teman dari Oni. Karena dalam kalau ngomongin momentum mereka lagi pegang banget sih kendalinya untuk early phase-nya ya. Karena dengan 9 poin yang mereka dapatkan, Turtle yang nggak bisa dikontes sama teman-teman dari Dewa United, ini jangan sampai Onyx blunder gitu loh.
Jangan sampai mereka ngelakuin minor mistake. Betul, Iya. betul, betul. Dan juga kayak sekarang ya, Surveillance ini lagi kayak-kayaknya nih, celengannya jangan sampai pecah. Karena dia sudah dapetin 6 poin kill, dia harus bisa Bener jaga. banget. Sekarang kondisinya adalah jangan sampai dia ke pick off oleh jungler milik dari Dewa United. Mm-mm. Semisal Insanshin yang dapetin dia, wow, itu kayaknya langsung mindah banget. Iya, bisa dibilang kayak mungkin dari Dewa United mereka lebih apa ya, mementingkan momentum kali ya. Sama seperti game pertama kayak Altamisnya ke pick off 2 kali, ke pick off 4 kali. Dan bahkan mereka benar-benar dipes habis-habisan. Tapi kali ini Turtle berhasil diamankan, terkena stun Fenrirnya bakalan tumbang setelah ada Tortoise yang di pop up. Namun teman-teman dari Dewa United mereka masih sabar. Benar-benar cari momentum lagi dan lagi. Iya, di sisi lain di situ Moonnya juga dengan sangat luasa bisa men-secure inisiasi di area top lane-nya, namun di area bottom lane. Nah, di area top lane-nya sudah ada sedikit peperangan, namun belum nggak di follow up gitu saja. Mereka lebih bermain untuk objektifnya. Mhm. Satu untuk satu kali ini Yes. untuk red yang dimiliki dari kedua tim Dewa United. Mereka sepertinya tidak terlalu apa Mhm. ya, mental breakdown juga. Mereka benar-benar percaya sama timingnya Altamis kali ini dan bahkan ini mungkin menjadi momentum di mana Dewa United mencoba untuk membalikan keadaan, tapi ternyata Lexi Barbie bakal ditumbangkan kali ini. Altamis masih free di area belakang, tapi Altamis bakal coba ditumbangkan lagi dan lagi oleh seorang King Brian di sini. Mendapatkan turret di area mid, ini benar-benar keuntungan banget buat teman-teman dari Onyx Prodigy. Di sisi lain Sirpit Lens masih coba untuk ngejocek tapi Celengan. tidak bisa sih. Kesulitan banget kali di-secure oleh 3 hero yang ngedempet. Pokoknya Sirpit Lane. jangan sampai Altamisnya tumbang tapi Sirpit Lens-nya nggak tumbang juga gitu. Jadi biar sama-sama rugi juga karena core-nya yang berhasil di pick off. Oh ini Moonnya ya, ini Moonnya benar-benar make a play lagi ya. Lagi ya. Karena dengan cowoknya dia berhasil buat dapetin bottom turret 1. Nice. Yang kedua juga dia berhasil buat dapetin si siapa top tuh? turretnya Surveillance-nya juga. satu. Yang kedua juga dia yang buat split push. Yes. Tiap kali ada dia, pasti ada kejadian-kejadian gak enak buat Onyx Esports. Ini dari ini kali ya, dari key point-nya mungkin dari seorang Moon sendiri. Bener. Dan kalau kita lihat Hypo harus mundur dan Imperial Justice kali ini dipaksa untuk mengeluarkan resource skill-nya. Samut juga masih bersabar sepertinya. Dewa United mereka benar-benar nungguin banget Onyx-nya yang nabrak, karena mereka tahu dari gameplay Onyx sendiri adalah gameplay yang barbar banget. Pokoknya nabrak siapapun yang di area depannya. Altamis tinggal cari positioning aja. Dan ketika Dewa United mereka kehilangan Altamis, mereka langsung cari Sirpit Lens-nya biar bisa dibilang kayak dua core sama-sama ditumbangkan gitu. Iya, jadi sama-sama rugi. Dan di sini kalau kita lihat untuk turtle-nya yang ketiga sudah mulai di-secure lagi oleh anak-anak dari Onyx Prodigy. Iya. Tapi dari Dewa United juga mau mencoba untuk melakukan kontes di situ, tapi langsung di retribution begitu saja oleh Sirpit Lane. Iya, Samut juga sudah terkena Imperial Justice dan tumbang kali ini. Fenrirnya masih bisa pulang dengan adanya Tortoise Poison, dan bahkan kalau kita lihat dari seorang Lexi Barbie ini yang overturn yang ngikat semua pemain dari Onyx. Tapi ternyata di sisi lain King Brian bakal ngejar ke arah Altamis, kali ini bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu, dan bahkan tidak ada korban yang jatuh lagi selain Samut. Iya, Samut di situ yang harus sumbang dan sudah balik lagi di sini, dan satu inhibitor turun di area bottom lane sudah berhasil di-secure oleh Onyx Prodigy, yaitu ada Finity dan juga Sirpit Lens. Permainan kembali pasif, mencoba untuk farming dulu di sini. Sirpit Lens benar-benar sudah men-secure 7 poin kill dan juga 5 assist. Iya, dengan adanya satu Windtalker juga untuk seorang Sirpit Lens, ini bakal menambahkan attack speed-nya dan juga movement speed-nya untuk seorang Roger. Dan 7 poin ini banyak banget sih di menit yang ke-10, dimana Altamis sendiri belum mendapatkan momentum juga. Yes, Moon Altamis juga masih butuh time sih. butuh timing juga, dan Moonnya masih melakukan distraction juga ya kok di area bawah. Iya. Kayak terlalu banyak, kayak hero-hero yang bisa masuk dari Onyx. Itu Iya, terlalu betul. banyak ke bagian belakang. Benar, tapi di sisi lain ada Gemini yang mulai masuk dengan final blow mengarah ke arah seorang Samut, dan King Brian langsung nge-pop up lagi. Black Dragon Form-nya mengarah ke arah seorang Fenrir. Gak ada yang bisa tahan Dewa, dan di area depan 2 tumbang, 3 bahkan dari Dewa United. Sirpit Lens-nya masih bisa ditukarkan, dan bahkan di sisi lain di area bawah Moon benar-benar berfokus untuk ngelakuin split push terlebih dahulu. Yes. Setidaknya ada trade yang didapatkan sama Dewa United. Satu hero dari Sirpit Lanes ditukarkan dengan satu bottom turret di area Bawah. untuk Onyx Esport.
Dan ini akan menjadi sebuah pressure juga untuk tim Dewa, walaupun dari segi network juga terbilang cukup jauh, 3.000, tapi mereka bermain cukup objektif di mana Moonnya benar-benar melakukan split push yang cukup baik. Iya, dan kalau kita lihat Mhm. memang ini distraction yang harus dilakukan sih sama Moon. Bisa dibilang Dewa United mereka mungkin kalah dari sisi fight-nya karena Mhm. ketika mereka coba inisiasi, Onyx Prodigy masih punya banyak resources. Dari si King Brian masih punya Black Dragon Form, dari Hypo juga masih punya Imperial Justice, Gemini yang menjadi inisiator awal dari Onyx pun masih punya Final Blow dan dia ngincernya itu ke arah seorang Samot yang tahu nih Samot nih benar-benar menjadi kunci penting juga buat tim Dewa United dalam melakukan eksekusi. Iya, karena ejectornya benar-benar mungkin akan melok arah Servet Lens. Jadi maka dari itu tim dari Onyx Prodigy mencoba untuk menlock Samot secara terus-menerus. Lord yang pertama sudah keluar, Onyx Prodigy sudah mencoba untuk men-secure tapi kayaknya akan di-reset karena kurang objektif untuk melakukan pop ke arah Lord yang pertama. Masih terbilang pasif, mereka benar-benar berada di dalam bus. Belum mencoba untuk men-secure Lord yang pertama. Tama mencoba untuk pull sedikit demi sedikit, Servet Lens, tapi Samuati udah ancang-ancang juga untuk masuk. Udah gitu pun juga ada Lexi Barbie dan juga Altamis. Kayak lagi konferensi ini ya, lagi kumpul-kumpul gini ya. Dan akhirnya Oh udah my ada God. peperangan di area di situ kalau lihat eject terus sudah dikeluarkan. King Brian dengan low XP-nya langsung mundur ke belakang. Fenrir tipis banget, harus mundur ke belakang, Us. masih bisa survive well played untuk Fenrir. Dari Yes. tim fight barusan gak ada satupun hero yang tumbang dari Dewa Iya. maupun dari Onyx Esports. Oh, tapi ternyata udah mulai dibuka kali ini Tama dengan Chaos Assault yang Yes. mengarah ke arah seorang Samot. Tadi Mhm. King Brian ya yang hampir aja masih bisa di pick off sama seorang Samot. Itu masih bisa di backup sama seorang Hypo. Dia benar-benar nahanin ketika King Brian-nya coba untuk recall. Sampai akhirnya King Brian masih bisa pulang ke area base-nya. Itu kalau nggak ditabein sama Hypo, kayaknya Samot masih bisa ngejar ke arah King Brian. Iya, itu juga tadi Fenrirnya benar-benar tipis banget, tapi masih bisa regen head HP-nya dengan recall di sini. Yes. Lord yang pertama akankah di reset dikit Oh, lagi, tapi ditabrak, bakal coba dipaksa. Oh. Samot kali ini bakal langsung ngejar ke arah Gemini. Dan bahkan Fenrirnya Dragon harus Form. tumbang pertama kali ini. Tapi di sisi Wave lain, Dragon. Moonnya langsung duel Dragon ke arah seorang Lexi, Barbie, dan bahkan Sir Lance-nya tumbang di sini. Tapi di sisi lain, Lordnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Wow, gokil banget. Dan ini akan menjadi sebuah pressure tersendiri bagi Dewa karena satu Lord yang pertamanya sudah berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy. Mereka terlalu fokus untuk tim fight-nya tanpa sadar kalau Lordnya juga ternyata disecure dan berhasil diamankan oleh Gemini. Iya, bisa dibilang ketika Lexi Barbie-nya tumbang, Moonnya masih coba untuk fokus ngedapetin Hypo. Kalau kita lihat reply-nya sedikit di sini. Memang yang masuk duluan adalah ketika Onyx ya coba untuk mendapatkan Lord, terus dikontes sama teman-teman dari Dewa United. Moonnya benar-benar udah fokusnya ngedapetin Servet Lance terlebih dahulu, terus dia ngejar ke arah Hypo. Tapi di sisi lain Lexi Barbie juga tumbang. Jadi tim fight-nya benar-benar dipecah. Ketika dari teman-teman Onyx Prodigy mencoba untuk fokus dapetin Lord terlebih dahulu, memang mereka kehilangan Servet Lance, mereka kehilangan Hypo juga. Tapi 3 member sisanya seperti King Brian dan juga Tama itu mereka masih bisa kasih damage ke arah Lordnya. Jadi mereka cukup apa ya, bisa dibilang cukup meyakinkan juga untuk ngedapetin objektif Lordnya tanpa ada team fight yang mungkin dibalesin sama teman-teman Dewa. Dan di sini kalau kita lihat Lord yang pertama berhasil ditumbangkan, belum ada satu inhibitor turret yang menjaga base utama yang tumbang dari Dewa United. Dan di sini kalau kita lihat dari segi turret hanya satu turret di area mid lane dari Onyx Prodigy dan juga 2 turret di area bottom lane. Sedangkan di top lane-nya masih di area top lane udah ada perangan di situ. Tapi gak ada satupun hero dari Dewa United yang tumbang. Hanya Samuate juga cuman masih bisa regen HP. Tapi bakal Wave coba Dragon. dikejar, masih mau di follow up kali ini. Altamis berhasil mendapatkan Hypo kali ini. 1 tumbang dari Onyx dan bahkan Gemini bakal coba untuk memukul mundur. Moon mulai datang kali ini bakal menjadi game changer kan, Nice. tapi Moonnya bakal ditumbangin my balik God. oleh Servet Lance. Dari sisi lain Tamanya masih bisa di pick off oleh seorang Altamis, bakal coba dikejar Servet Lance. Where are you going? Karena masih ada Samot yang bakal coba untuk mengejar langsung Unstoppable support force mengarah ke arah seorang Sir, tapi kali ini bakal coba dicakar-cakar dengan Star Formation. Gak bisa, 1 versus 4 dan bahkan Brian. kalau kita lihat King Brian masih bisa ngeculik satu persatu, bakal di ejector, dipukul mundur kali ini. Tapi King Brian masih punya Dragon Tail, tapi itu gak cukup karena dari teman-teman Dewa United Altamisnya benar-benar tidak dihentikan. Gak ada yang bisa nyentuh ke arah Altamis. Oh my Yes. god, itu Tapi- bahaya banget sih buat Onyx Prodigy. Tadi mereka kembali berbuat kesalahan yang sama seperti game yang pertama. Benar, tapi di sisi lain lihat dari seorang Gemini dia split push
coba untuk nge-push objektif minionnya di area tengah dan juga area bawah. Sedangkan dari Altamis dia pokoknya mau fokus ngedapetin turretnya, tapi di sisi lain Hypo langsung ngincer kali ini. Sakit banget spiral stranglingnya, Flicker maju ke area depan tapi terkena stun dari seorang Altamis, tapi masih bisa di Restless oleh seorang Isunsin. Oh my god, Altamisnya masih bisa bertahan. What a play dari seorang Altamis. Di sisi lain Gemini bakal coba untuk memberikan benar banget damage ke arah seorang Samot. Kali ini Fenrir bakal coba untuk nabrak dengan Massive Shield Unity, langsung Wave Dragon ke arah seorang Gemini, dan bahkan kita lihat masih ada Phantom Slash. What? Dan seorang Gemini bakal tumbang kali ini. Tama mencoba untuk membackup kali ini Onyx The Prodigy. Mereka nggak mau kehilangan momentum, mereka mau coba untuk ngebalesin semua pick off yang dilakukan sama Dewa United. Dan bisa dibilang Altamis ini, wow, dia benar-benar gokil banget sih. Kayak mekaniknya dari caranya dia untuk apa ya, bisa dibilang ngejut, kayak bisa bilang kayak ngejuk banget. Gak ada yang nyangka dia bakalan coba untuk Restless di timing yang pas. Padahal Hypo-nya udah Spiral Justice, udah Spiral Strangling juga. Udah kurang satu kali lagi tadi. Tipis banget. Masih bisa kabur jalan luar biasa banget. Ini semakin ke late game ya. Gue lihat Dewa United mereka semakin matang di late gamenya. Mereka jauh lebih siap untuk main di late game dibandingkan dengan di early gamenya yang memang selalu kena pressure gitu loh. Dan bahkan lihat dari networknya udah dikejar sama teman-teman dari Dewa. Berbeda sekitar 1.500. Dibalikin lagi dengan begitu banyak, tapi celengan pecah banyak ya kiri kanan ya. Pecah banyak banget, kayak jadi keculiknya satu-satu sih. Memang sebenarnya Onyx mencoba untuk nge-backup sih, tapi agak sedikit terlambat, dan momentum ketika mereka nggak bisa numbangin Altamis itu udah sayang banget. Kalau aku lihat Moon sih, ini Moon lagi balik lagi ini dari seorang Moon yang memang dia dari tadi bisa make a play. Kalau kayak kita lihat bisa 4 orang dari Onyx hilang itu karena Moonnya make a play. Dia nendang Sylvania didapetin satu, yang lainnya harus pulang. Betul. Dan lagi kali ini dari seorang Moon, dia masih coba untuk split aja di area bawah, ngasih distraction aja ke arah teman-teman dari Onyx. Lihat, masih mencoba untuk nge-press kali ini, langsung Fenrir mengarah ke arah seorang Gemini. Hypo-nya masih mencoba untuk nge-backup dengan adanya Imperial Justice. Berarti udah gak akan ada Imperial Justice untuk seorang Hypo. Iya, selama beberapa detik ke depan. Masih mencoba untuk buying time dulu, belum pas untuk melakukan inisiasi ke arah Lord yang kedua. Di sini kalau kita lihat Yuzong dan juga cowoknya di area top lane sedang 1v1 karena Moonnya benar-benar pengen nge-secure inner beta turret di area bottom lane-nya, tapi nggak akan dibiarkan juga sama King Brian yang udah notice cowoknya pasti akan stay di situ terus. Iya, tapi ini dari Sirvitlens mungkin harus ngambil orange buff terlebih dahulu ya. Dari Sunsin juga melakukan hal yang sama dari Altamisnya. Dan kali ini mungkin ini dengan pergerakannya Moon sih yang benar-benar ngedistract banget. Onyx jadi bingung dia harus nge-secure laning bawahnya atau enggak. Tapi Hypo udah mulai ketahuan kali ini dan mulai ditabrakkan. Tama harus mundur terlebih dahulu. Belum ada inisiasi dari kedua tim, mereka mau sabar banget nungguin timing yang pas. Dan dari Barbie bakal coba mundur terlebih dahulu. Iya, di sini benar-benar kembali pasif banget. Mereka benar-benar nungguin momentum dari kedua tim. Masih belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua tim juga. Yang mereka lakukan hanya buying time, clearing minion dulu, clearing jungle dulu. Langsung di-ejector begitu saja Hypo-nya, tapi nggak di-follow up. Tapi Fenrir udah mulai dibuka kali ini sepertinya dari teman-teman Onyx Prodigy. Fenrir ya hanya di poking aja biar dipukul mundur, tapi di sisi lain di area bawah lihat Moonnya bener-bener ngecicil terus ke turret burst dari teman-teman dari Onyx, dan ini bener-bener bagus banget dari seorang Moon. Tapi di sisi lain Lordnya udah mulai dijegalkan, enggak ternyata, tapi Samutnya bakal mundur terlebih dahulu, bakal coba dikejar. Gemini bakal mencoba untuk mengejar ke arah seorang Samut, tapi di sisi lain Sirvitlens yang gak ada yang nge-backup sama sekali dari teman-teman Onyx. Samut coba untuk ngejuk, tapi ternyata sudah ditungguin oleh seorang King Brian. 1 untuk 1. Lagi bakal coba dikejar Lexi. Tapi Lexi masih punya Flea juga, kali ini bakal coba untuk mundur, tapi di sisi lain Fenrir bakal tumbang. Kali ini Moonnya bakal coba untuk dipaksa. Team fight-nya Altamis harus mundur terlebih dahulu. Karena bisa di sisi lain kayak Moonnya udah low, Lexi Barbie juga udah low, jadi mereka nggak mau terlalu paksain untuk team fight. Yes, bener banget. Tadi juga Altamisnya udah dicolek-colek dikit, nggak mau maju ke depan juga karena memang udah 2 hero yang ditumbangkan di situ dan nggak mau mengalami kesalahan yang fatal. Jadi lebih milih untuk mundur ke belakang, buying time lagi, clearing minion lagi, dan permainan pun di menit ke-20 kembali pasif karena memang agak sulit juga untuk menumbangkan Lord yang kedua ya, kayak karena untuk ini udah masuk area late game dan item build dari kedua tim juga pasti udah
sangat kuat dan juga udah mumpuni banget. Oh, tapi ternyata Imperial Oh. Justice-nya miss dari seorang Haipu dan Mhm. bahkan lihat Samutnya mencoba untuk ejector siapakah? Enggak ternyata, karena bisa dibilang kayak Haipunya cukup tanky juga, dari King Brian juga sepertinya bukan target yang mengenakan buat teman-teman Dewa United ketika mereka mau team fight. Karena bisa dibilang kalau dibawa ke arah late game, ini memang dari Dewa United mereka pede banget dari sisi damage-nya, tapi di sisi lain, oh ternyata Waduh. King Brian-nya keculik di situ dan langsung hilang begitu saja. Langsung play. di-follow up dengan baik sekali oleh teman-teman dari Dewa United. Yap, di situ Altamis berhasil menyilangkan King Brian-nya. Tapi masih belum ada inisiasi yang signifikan dari kedua tim untuk melakukan engagement ke arah Lord Iya. yang keduanya di Ini sini. sebenarnya kalau Dewa mau coba untuk eksekusi Lord, coba aja ngebet bisa sih, karena tim fight-nya timpang kan, dan Benedetta-nya lagi sibuk di bawah gitu loh. Moonnya udah coba datang, tapi kali ini bakal coba Oh. dibuka dan masih ada ini yang Haipo. overturn, Haipunya masih bisa mundur, masih ada Immortal juga, tapi di sisi lain Tama memberikan chaos assault damage ke arah Lexi Barbie, tapi masih punya Brain Overload juga untuk seorang Tama mundur lagi dan lagi. Yap, dan akhirnya Dewa mencoba untuk melakukan secure ke arah Lord yang kedua. Di situ Gemini mencoba untuk masuk. Yes. Sudah ada Immortal juga, Mountain Shocker juga udah dikeluarkan untuk Ngecek posisi dari teman-teman Onyx kali ini karena Oh, mesti berhati-hati. di-reset lagi. Lordnya masih mau Wow, coba dilanjutin dan lagi. bahkan final blow dari seorang Gemini kali ini mengincar ke arah Altamis, dan bakal Lordnya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Dewa United. Pereira bakal tumbang, 3 bakal tumbang kali ini dari Dewa United dan harus mundur terlebih dahulu. Kalau enggak ini bakal menjadi momentum yang agak sia-sia. Moon bakal coba untuk memutar balik terlebih dahulu, sepertinya nggak bakal terlalu memaksakan, karena bisa dibilang kalau misalnya Dewa United mereka setelah mengamankan Lord mereka kehilangan member-membernya, ini bakalan menjadi game yang sulit banget karena nggak akan bisa di-defend, tapi ternyata masih mau dipaksa oleh teman-teman dari Onyx Prodigy, dan Lordnya bakal mengarah ke area bawah kali ini. Samut masih coba untuk ejector ke arah seorang Sirvit Lin, tapi dia nggak punya immortality dari seorang Samut. Yap, Moon mencoba untuk clear minion di area mid lane. Lordnya juga udah berjalan di area Moon sih bottom lane. bener-bener tryhard banget sih, dia bener-bener coba untuk make a play kali ini, mencoba untuk memberikan distraction, tapi tipis banget dan bakal langsung dihentikan begitu saja, di-cut oleh seorang Tama di sini. Tapi lihat Altamisnya udah mulai datang dan minion masih bisa keluar dari base-nya Dewa United, masih bisa di-defend. Fenrir pun udah mulai datang mencoba untuk memberikan backup kali ini karena nggak ada resource skill yang dimiliki sama teman-teman dari Onyx. Bakal coba untuk dikejar, masih ada Tortoise juga dari seorang Fenrir, tapi Haipo di sini masih mencoba untuk mengganggu, mengusir pergerakan dari teman-teman Dewa United, dan bahkan lihat Imperial Justice yang mengarah ke Altamis. Altamisnya tumbang lagi dan lagi. Ini bakal menjadi kerugian buat teman-teman Dewa United karena mereka nggak memiliki damage output yang cukup. Yes, bener banget. Di situ kalau kita Altamis harus ditumbangkan di menit ke-23. Mereka benar-benar sama-sama terpressure ya. Kayak kalau kita lihat satu terturret yang ada di mid lane udah berhasil diamankan oleh Onyx Prodigy. Dan ini akan menjadi sebuah tekanan untuk tim dari Dewa United sendiri. Kalau misalnya tim dari Onyx berhasil men-secure Altamis kembali Bisa dan dibilang juga Samut. ini memang bisa dibilang momen yang krusial banget sih, Cipi. Kayak ketika Dewa United mereka ngedapetin Lord yang kedua tadi, dan Itu sampai 2 orang lah. Dari iya. Onyx yang bakal ke bawah, dan itu 3 orang lawan 4 sisanya. Oke, dan kita akan langsung masuk ke dalam lane of down lagi, melanjutkan peperangan yang belum selesai karena udah 23 menit nih, Cipi. Yes, 23 menit. Ini get banget sih. Iya. Yes, di Ini sini. dibalikin keadaannya sih, kayak ingat gak sih pas game pertama Dewa United nggak mau pulang Yap. karena turret base-nya udah pada pecah. Sekarang karena mereka benar-benar bisa ngasih pressure terus-menerus di area depan base dari tim Dewa United. Iya, di sini juga mereka kan membayang time cukup lama. Kalau misalnya nunggu untuk Lord yang ketiga, kan Lord yang ketiga akan tampil dalam waktu 103 detik lagi. Iya, dan bisa dibilang dari Dewa United mereka pun harus ngedefense base-nya karena super minion bakal melaju ke area mid lane. Dan kalau dari sisi item, kalau kita lihat dari seorang Altamis, 18.000, dia bisa dibilang memang kaya banget gitu. Fenrir bakal coba untuk ngezoning terlebih dahulu di area
slotnya. Iya. Dan bahkan kalau kita lihat Demon Hunter, udah mulai dibuka Oh, sepertinya Fenrir. Fenrir. Langsung mundur terlalu belakang, tapi ternyata King Brian bakal mencoba untuk mengejar satu member di area belakang. Kali ini Samut, bukan ternyata Altamis, tapi ternyata Samutnya yang bakal coba dikejar untuk dihentikan pergerakannya. Tapi langsung ada ejector ke arah King Brian kali ini. Hypo juga udah mulai muncul satu untuk satu, bakal hilang, tapi Hypo-nya bakal coba dikejar kah? Enggak ternyata, karena dari Samut meskipun masih punya immortality, dia nggak mau terlalu gegabah. Karena dia tahu Fenrir nggak ada yang bisa nahan badan di area depan. Kalau sampai dia tumbang, ini bakal bahaya banget buat Dewa United. Yes, benar banget. Mereka benar-benar harus bermain hati-hati karena ini udah masuk ke menit ke-25. Satu Yes. kesalahan akan satu kesalahan yang dibuat dari Dewa United akan membuat lebih fatal lagi karena akan aku minimalisir juga oleh tim dari Onyx Prodigy. Yes, Ini asal Alamisnya jangan tumbang nggak Iya. sih kok? Kalau aku bilang sih kayak tadi ya, tadi Mm-mm. Yuzhongnya King Brian itu adalah respon yang bagus dari Samate. Iya. Dia nge-ejectnya pas banget. Ketika Betul. dia lagi Dragon Human Form langsung dilempar ke sana dan langsung di Unstoppable Force juga. Hmm. Itu ngebuat kayak oke, satu pasti kita dapetin dan itu yang harus diwaspadai oleh Onyx Prodigy karena berulang kali kita melihat Samate bisa nge-eject dengan cukup gampang. Iya, dan ini memang sebenarnya masa-masa krusial buat kedua tim. Siapapun yang sampai kehilangan momentum Lord yang ketiga, CP ini bakal bahaya banget. Apalagi ini bahaya buat Dewa United karena mereka cuma punya Altamis yang Yes. bisa dibilang notabene memang damage output terbesar dari tim Dewa United. Dan Moon kembali kerja keras lagi ke area bawah ya kok. Ya Aduh. benar banget. Moon sama Gemini ini selalu 1v1 di area top lane, bottom lane milik Onyx Prodigy karena memang satu turret yang menjaga base utamanya udah ditumbangkan oleh Moon. Iya, tapi Dan- Hypo agak sedikit maju ke area depan, offside kah? Enggak, ternyata Fenrirnya bakal coba dikejar. Kali ini Fenrirnya bakal tumbang lagi. Dan bahkan ini teamfight-nya bakal menjadi teamfight yang cukup timpang untuk tim dari Dewa United. Sedangkan di sisi lain, Hypo masih mencoba untuk mengusir pergerakan dari Samut dengan spiral stranglingnya. Tapi di sisi lain, Moonnya bakal coba untuk nge-distract di area mid. Bakal coba di-clear terlebih dahulu. Lordnya udah mulai di-poking sama teman-teman dari Onyx Prodigy. Iya, Mountain Shocker sudah dikeluarkan untuk melihat pergerakan di mana teman-teman dari Onyx Prodigy berada. The Lord yang tadi udah setengah bar langsung di reset lagi karena memang nggak kondusif juga untuk Betul. melakukan engagement ke arah Lord. Tapi di sisi lain Hypo kali ini bakal coba 1v1 Lexi Yes. Berbi. Wow. Masih bisa ditumbangkan, immortalnya bakal pecah kali ini. Altamisnya di sisi belakang bakal dikejar sama Sirvit Lens dan juga Gemini. Oh my god, 3 tumbang kali ini. Lexi Berbi bisa dibilang dia benar-benar kekunci banget sama pergerakan dari Hypo yang barusan tadi ada satu Imperial Justice. Tapi Iya, Moon bermain cukup Nah, objektif. betul Satu sekali. turret berhasil diamankan kembali. Lordnya Altamis sudah tumbang, nggak mau Wah. buang waktu, langsung diamankan begitu saja. Namun Moon akankah bisa mencuri pergerakan dari Wah, tim gila. Onyx Esports untuk mengambil Lord yang ketiga di sini? kontes kali ini. Fenrir. Oh. Coba untuk masuk kali ini, tapi The Wave Dragon ke arah seorang Hypo bakal ditendang begitu saja. Sirkuit Lens-nya kali ini masih lolos transformation dan Lord-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Bakal coba untuk memukul mundur, tapi ini sebenarnya agak sulit buat teman-teman dari Dewa United karena Moon-nya bakal tumbang. Fenrir pun gak bisa bertahan terlalu lama karena dia menerima Double kill. damage yang cukup banyak dari seorang Gemini kali ini. Iya, tersisa sama HT. Lord sudah deket banget mau masuk ke area baseline-nya, dia akan kesulitan. Barbie sudah kembali hidup. Tersisa 3 hero Altamis. Barbie akankah bisa menahan pergerakan Lord yang Wah, ketiga ini kali sulit sih, ini sulit banget Mhm. sih. Mau nggak mau Lordnya harus coba ditarik ulur lagi ke arah turret atas kali ini, tapi bakal langsung Untung. digeprek sama Lordnya. Dan masih ada Malefic Roar yang diamankan oleh seorang Sirkuit Lens. Altamis langsung ngedapetin position lagi untuk mendapatkan attack tambahan, damage tambahan buat seorang Yisen Sin. Dan dari Onyx Prodigy mereka nggak mau gegabah karena udah nggak ada Sirkuit Lens juga, nggak ada Tama juga. Kali ini mau Ya. nggak mau mereka mau tarik ulur lagi ke Owa. Ya karena mereka hanya bermain dengan 3 pemain juga ya. Dan juga ini bakal bisa di-raffle oleh Dewa United. Jadi kita akan reset kembali dengan kondisi ya cukup berimbang 2 dengan 1 ya. NOD ada untuk Lunox kali ini, Tamanya udah punya NOD, sedangkan dari sisi Dewa sih ini yang buat Yuzhong ya. Yuzhong. Ada NOD kah? Ada dari Node Kagura, di dari Kagura Lexi. doang ya. Aha. Tapi cukup sih. Dominance size juga sudah dipegang Baxia dari awal permainan. Mm-mm. 3 immortality yang biasanya orang-orang kalau udah pecah dijual, ganti dulu nanti baru dibeli lagi ya buat Yes. immortality-nya.
Lunoxnya sampai jual sepatu juga. Ya, kita sudah masuk ke very late game di mana di sini semuanya sudah tidak berlaku dari segi item. Tinggal bagaimana mereka mengeksekusi strategi mereka. Setupnya ya, tapi kali ini lihat Hypo-nya maju ke area depan dan bahkan Moon-nya ditumbangkan 1 untuk 1, tapi di sisi lain Sirvit Lens tumbang di sini. Alta bisa mendapatkan double point, tapi Fenrir bakal pecah. Oh enggak, ternyata tumbang langsung karena tidak ada immortality. Tapi di sisi lain 3 member dari Rio United harus tumbang, menyisakan Altamis dan juga Samut. Di sisi lain Gemini, oke masih ada ejector kah? Enggak, dari seorang Samut ngejek aja ke area minionnya kali ini karena super minion udah mulai masuk di area di area mid. Dan bahkan lihat sakit banget dari seorang Tama setelah mendapatkan blood wings-nya, tapi Altamis yang bakal menjadi inceran kali ini. Masih ada minion kah? Enggak, karena mereka bakal coba untuk berfokus terhadap base-nya. One straight push dan Onyx Prodigy berhasil menyamakan kedudukan setelah game yang cukup panjang. Di game yang kedua 1-1. Oke. 1-1. Onyx Prodigy bermain sangat Main aman ya Bun. Dan kita akan lihat siapa yang akan memenangkan game ketiganya, karena itu akan menjadi pilihan Koho sendiri. Dan kalau kita lihat di sini Moon-nya yang akan bermain Esmeralda, mengisi sisi dari gold lane-nya ya. Yap, di area mid lane-nya di situ Hayabusa sudah mengamankan purple buff-nya. Di sini Samo HT mencoba untuk Astaga. Sirvit Lens di ejector begitu saja, nggak dibiarkan untuk mengambil purple buff, tapi masih bisa mengamankan purple buff-nya di situ. Itu sebenarnya yang mau di-eject tuh sebenarnya ini buff-nya. Iya, buff-nya ya. Iya. Kok Isan Cinta yang kelempar banget. Salah sasaran. Yes, tapi ya di sini kita bisa melihat ya bahwa ada Kaja. Jadi Kajanya ini main di gold lane sekarang. Iya, Kajanya main di gold lane. Dan kalau kita lihat kali ini Samut masih melempar lagi. Tolonglah Sirvit itu Lens-nya. yang merahnya. Wah, nggak bisa sih. Wah, itu udah sulit banget sih. Nggak bisa sih. Dia nggak punya ejector blood. juga kan, karena ejector tadi udah dipakai ke arah seorang Sirvit Lens dan 1 poin gratis untuk seorang Yisen. Yes, dan kalau sampai ya, misalnya nih, kita pakai Johead, terus kita udah kejadian seperti tadi, itu kita udah bisa ngulang lagi. Yes, tapi ternyata Sirvit Lens hanya mendapatkan assist aja, masih bisa di-secure sama seorang Hypo untuk first blood-nya. Samotnya masih coba untuk membalas kali ini dengan dari smart missile, tapi Hypo-nya masih cukup tanky, masih bisa mundur dan masih bisa bertahan. Tapi sisi lain Gemini yang bakal menjadi incaran kali ini dan sepertinya nggak bakal bisa kemana-mana. Yes, benar, kayak si Kaja memang punya ini ya, punya skill yang bisa nangkepin satu hero, suppress hero satu. Tapi ya balik lagi dia nggak punya escape mechanism, itu dia. Iya, dan dia tipis banget sih kalau Iya, bilang. dia tipis banget. Dashnya juga sekarang udah pendek banget ya. Iya, betul. Tapi kali ini di area bawahnya Fenrir yang habis nge-cut minion langsung balik terlebih dahulu, bakal coba untuk memegang kendali atas turtle yang pertama. Iya, di situ ejector sudah dikeluarkan, terkena seorang satu hero dan Chang yang harus tumbang. Di sisi lain Altamis masih mencoba untuk melakukan secure karena turtle yang pertama. Black Dagon from dari King Brian sudah dikeluarkan. Dan turtle juga masih bisa diamankan oleh seorang Altamis. Di Altamis tipis banget, Akankah bisa pulang tapi nggak dibiarkan pulang begitu saja. Well played untuk Hypo. Di sisi lain, satu hero lagi harus tumbang dari Onyx Prodigy. Iya, dan kali ini menyisakan seorang Moon aja yang bakal coba untuk nge-clear terlebih dahulu di area mid lane-nya, karena tadi untuk team fight-nya di area turtle, memang turtle-nya berhasil diamankan oleh Altamis gitu, oleh teman dari Dewa United. Tapi sisi lain Hypo masih punya turtle poison tapi nggak bisa karena 2 versus 1 di area bawah dari Lexi-nya. Juga udah punya DMS dari Chaos Assault. Iya, permainan kembali pasif. Turtle akan keluar dalam waktu 75 detik lagi. Para pemain di sini lebih mencoba untuk clearing minion dulu, mencoba untuk melakukan post lane dulu. Belum ada pergerakan signifikan juga dari kedua timnya. Iya, bakal coba untuk tarik dulu. Memang sebenarnya kelihatan ini ya, dari game yang ketiga Dewa sekarang lebih mau ikut team fight terus menerus. Kalau misalnya kita lihat di game 1 dan 2 ditahan aja, tapi kali ini dari Samut malah ngikut team fight terus menerus dan bisa dibilang dia juga udah memiliki 2 assist gitu di 3 menit kita yang pertama. Iya. Dewa United juga berhasil mengamankan 4 poin. Dari segi networkingnya juga memegang keunggulan dengan 10.000 dan ini yang menjadi sebuah keuntungan sendiri bagi Dewa United. Di sisi lain di situ mengharas lagi tapi dipukul mundur oleh Hypo-nya dengan menggunakan Baxia Immunity-nya dan Moon di situ
benar-benar tipis banget. Masih terlihat pasif lagi di area bottom lane-nya juga dengan Dragon From-nya sudah melakukan secure ke arah Chow-nya, tapi ada backup dari Altamis. Dengan Nice. dengan Quasiro dan juga bahkan ada Shadow Kill tapi masih Yes. mau dilanjutin lagi Meteor sama teman-teman Shower. dari Dewa. Dan bahkan Samutnya harus mundur kali ini flicker tapi Hypo masih cukup tanky, masih ada Tortoise Poison juga dan bahkan Tama memberikan backup dengan adanya Altamisnya mulai maju Hypo, lagi oh. dengan Quasiro tapi di sisi lain harus mundur Altamisnya. Lexi Barbie datang di timing yang benar-benar tepat banget tapi di sisi lain Gemini Altamis. ditarik begitu saja dengan Divine Divine Judgment Judgment. dan bahkan Moon-nya juga mulai datang. Kali ini setidaknya kematian dari seorang Altamis tidak terlalu rugi banget. Iya bener banget. Di situ kalau lihat satu diambil dua, satu berbanding dua dari kedua timnya. Turtle yang kedua sudah keluar dan langsung diamankan begitu saja tanpa adanya kontes. Meteor Shower-nya datang sangat terlambat ya, dimana Turtle-nya udah berhasil diamankan, baru dikeluarin untuk Meteor Shower-nya langsung beralih ke arah lane masing main. Iya, agak sedikit terlambat tadi Meteor Shower-nya, namun gak masalah dari Tamanya juga bakal coba mundur terlebih dahulu. Dia nge-clear aja minion di area bawah. Dan Hypo pun tadi datangnya agak sedikit terlambat dengan Baxia Unity. Dan kali ini dari Dewa bakal coba untuk reset lagi Altamis. Coba untuk poking aja ke arah seorang Hypo. Dan ngecicil aja dengan shuriken-nya. Di sisi lain banget di menit kelima masih mencoba untuk clearing minion. Samo HT masih mencoba untuk melihat pergerakan dari Serpent Lance yang mencoba untuk mencoba untuk meng-clearing gold buff-nya juga di arah top lane di situ. Dan kalau kita lihat Fenrir pun langsung mundur karena dia ngeliat ada tiga Tiga. member yang langsung jalan, tapi tiba-tiba Moon-nya di sini langsung mengarah ke arah Gemini Killing langsung. spree. Yap, shadow kill aja dari seorang Altamis. Ini yang aku bilang Kak, dia tuh tipis banget. Betul. Meskipun betul. dia ditaruh di arah sideline, tapi gampang banget untuk dikembangkan. Sedangkan masih ada ejector dari seorang Hypo ditabrak sama Wolfforce dan bahkan Lexinya udah free banget memberikan cicilan damage, poking damage ke arah seorang Hypo di sisi mid lane kok. Yes, ini kabar buruk banget buat Onyx Prodigy, dimana mereka ter-shutdown terus-terusan juga karena mereka ke pick aja, mereka butuh outburst damage yang bisa diperoleh dari KJ, tapi ternyata KJ juga bisa di-pick berulang kali. Dan itu kerugian untuk Onyx Prodigy, tempo mereka harus hilang juga, dan mereka sekarang tinggal berharap dulu dari Meteor Shower yang bisa dilepas sama Tama. Iya, Yap. mungkin mereka berharap dengan nge-pick aja mereka bisa culik ke arah Altamisnya Iya. dengan cukup mudah. Dan juga kayak kita tahu kan, KJ kan burstnya gede banget sebenarnya. Kalau Iya. itemnya udah jadi, dan itu dia sampai pakai emblem diskon. Iya, dari Ring of Order-nya ya Iya. sebenarnya. Dan kalau kita lihat justru malah Gemini yang ke pick off berkali-kali karena inisiasi Onyx Prodigy itu selalu nggak bareng sama Gemini. Tapi kali ini udah mulai grouping juga dari Gemini dan juga teman-teman dari Onyx Prodigy mungkin mencoba untuk mencari momentum. Altamis benar-benar harus berhati-hati banget dengan adanya pergerakan yang dimiliki sama seorang Kaja. Dan sudah ada Blade of Heptasis untuk seorang Hayabusa untuk physical penetration-nya. Iya, dan di sini kalau kita lihat Turtle yang ketiga sudah keluar di area top lane di sini. Sedangkan dari area top lane milik Onyx Prodigy sendiri baru di secure sedikit demi sedikit ya. Mungkin Chow-nya masih mencoba untuk Melakukan zoning iya, terlebih dahulu. melakukan zoning terlebih dahulu, dan Turtle yang ketiga kembali berhasil di secure dengan tanpa adanya kontes. Iya, tapi ternyata bakal ditabrak kali ini dengan King Ejector Brian yang dikeluarkan. langsung. Bahkan combo yang baik Yes. dari seorang Fenrir di sini. Lo tau gak sih, dia udah sempet jadi naga. Baru mau pencet jadi Iya. naga nggak jadi ya. Di-eject, langsung disambung Way of Dragon. Belum injak tanah tuh tadi tuh. Gak apa-apa, disimpan dulu ultimate-nya ya, disimpan dulu Black Dragon Form-nya untuk next session ya. Karena Oh bisa my dibilang God. kalau misalnya dia pop up juga sebenarnya Udah pasti ini juga sih. bakal ditumbangin juga karena Fenrir bakal nyimpan juga untuk The Way of Dragon-nya. Kali ini di area bawah, oke, Samut coba untuk memberikan vision, tapi udah ngeliat pergerakan 3 member di bawah area bawah untuk tim Onyx. Iya, di sini kalau kita lihat Dewa United bermain sangat objektif. Berhasil menumbangkan satu pemainnya. Iya. Meteor Shower dikeluarkan, Black Dragon Form, Mengejar Lexi ke arah Barbie. serang Lexi, tapi kali ini Lexinya bakal ditumbangkan begitu saja setelah adanya Divorce Soul juga dari seorang King Brian yang benar-benar nge-knock up seorang Lexi biar nggak pulang. Di menit ke-8. Di sini kalau kita lihat Dewa bermain cukup objektif ya. Karena udah berhasil menumbangkan 2 turret dari area bottom milik Onyx.
Prodigy dan juga mid lane-nya juga udah tumbang di situ dan ini akan menjadi sebuah pressure tersendiri untuk tim Onyx Prodigy. Iya, dan kalau kita lihat Mhm. dari Hypo sendiri dia baru jadi Athena Shield, Yes. sedangkan dari Altamisnya 5.800 dibandingkan sama Isun Sin yang belum memiliki item apapun dan dia lagi mengarah ke arah Blade of Despair. Sedangkan dari Altamis sudah punya physical penetration dari dari ininya Blade of Vertasis Mhm. mengarah ke arah Endless Battle untuk true damage. Iya, dan ini kalau kita lihat Altamis mencoba untuk mengambil purple buff dari orange buff dari Onyx Prodigy. Iya, ini dari Tamanya juga belum ada item sebenarnya untuk magical damage-nya, sedangkan Lexi Barbie udah punya Cloak of Destiny dan juga Link Lightning Transcend. Iya. Dan Moment di Lord. Lordnya sudah keluar ternyata turtle-nya hanya sampai ke yang ketiga di sisi lain. Sudah ada Tabrakan Yap. dari seorang Samut kali ini injector langsung ke arah seorang Hypo-nya yang bakal ditumbangkan, gak akan ada yang bisa tahan badan di area depan. Dan bahkan ini backup dari teman-teman Dewa United cepet banget sih. Yes, Mereka benar tahu banget. mereka bisa dapetin momentum Lord ya kalau Iya, dan juga defense judgment yang tidak berimpact apapun juga. Dan kita lihat meskipun ditarik sampai ke second target, ya udahlah, masih bisa mundur ke belakang dan bahkan unstoppable force yang benar-benar Iya. sangat on point sekali. Dan kalau gue bilang ya, ini Johannya harus diwaspadai dari Onyx sih. Dan semenjak dari game pertama, di game yang kedua, ejecto dari Samut, itu kena terus. selalu on Yes, point benar ya. banget. Yes. Selalu Tadi on bilang point. mungkin harus di-respect juga ini tim yang bakal bertemu dengan Dewa United ya, dimana Samut memiliki hero comfortably itu jauh head. Ya, jauh headnya harus diwaspadai banget sih. Ini kayak dia pakai ini juga sih di final kemarin ya. Iya betul, Ya, dan playoff itu, nih ya. dan itu impactful juga, jadi ya mungkin catatan kecil aja buat tim-tim lain abis ini. Iya, Iya, kalau ketemu benar sama banget. Samut. Iya, kalau ketemu ya udah langsung bisa kalian ambil juga Johannya, ambil aja gitu. Karena kalau di band kan sayang, Sayang ya, kan. mendingan diambil aja. Iya. Iya, karena ini ketiga game, tiga-tiganya Jauhead berhasil diamankan oleh Dewa United. Ya. Yes. Lordnya yang pertama sudah berjalan ke arah bottom lane di situ. Meteor Shower dikeluarkan hanya untuk mengclearing minion. Iya, dan Lexi juga udah memiliki Necklace of Durance. Dia tahu banget sih sebenarnya dari King Brian pengen memiliki lifesteal yang tinggi. Jadi lebih baik dicoba untuk ditahan terlebih dahulu dengan ada Nickel of Durance sehingga membuat King Brian gak bisa mendapatkan lifesteal yang terlalu tinggi. Iya, benar banget. Di menit ke-11 berbeda dengan game sebelumnya, Dewa United berhasil memberikan pressure yang cukup Yes. besar untuk Tuh tim kan? Onyx Prodigy. Lagi Di dan lagi sini- kali ini Ejector yang mengarah ke arah seorang Hypo dan bahkan di area belakangnya Lexi memberikan Chaos Assault ke arah seorang King Brian di area depan dan bahkan udah balik lagi ke Human Transformation-nya dari seorang King Brian. Kali ini masih bisa Dragon Tail tapi Samutnya bakal tumbang, bakal ditukarkan satu untuk satu. Kali ini turret akan langsung ditumbangkan juga di area bawahnya. Altamis berada di paling depan, masih punya Coach Shadow, masih coba untuk mundur terlebih dahulu, nggak mau terlalu memaksakan karena mereka harus mengamankan turret base objektif terlebih dahulu kalau mereka mau kasih pressure ke arah teman-teman dari tim Onyx. Iya, bener banget. Dan di sini kalau kita lihat Dewa United benar-benar wow. Satu turret pun belum berhasil disentuh oleh teman-teman Onyx Prodigy untuk turret dari Dewa United sendiri. Dan ini akan menjadi sebuah keuntungan terbesar bagi Dewa. Di sini kalau kita lihat Altamis sudah level 15, udah berhasil mengamankan purple buff-nya juga. Holy Crystal di situ udah diamankan oleh Gemini. Iya, udah max level juga dari seorang Altamis dibandingkan sama Sirfit Lance yang baru level 13, bahkan dari networknya benar-benar diungguli banget sama teman-teman dari Dewa United. Perbandingan 12.000 di menit yang ke-12 kok. Yes. Tapi ternyata masih mau dibuka sepertinya tim fight-nya, kali Samut bakal Ejector. langsung Unstoppable Force lagi ke arah seorang Sir, tapi Sirnya masih bisa mundur, masih punya Trestless, masih bisa di backup juga oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Iya, di situ kalau kita lihat Langsung Dua Dragon ke arah seorang Gemini, kali ini gak Meteor bakal ada Shower. inisiasi dan bahkan kalau kita lihat dari Samutnya bakal ditumbangkan King Brian dari Hypo. depan, tapi ternyata Oh. Hypo-nya juga harus hilang kali ini Double begitu saja. kill. King Brian benar-benar gak bisa terlalu berbuat banyak di area depan karena Lexi Barbie yang menjadi striker bayangan dari tim United kali ini masih memberikan magical damage yang free banget. One strike push langsung dilakukan oleh Dewa United dan yap, ini dia. Dewa United berhasil mengamankan victory yang kedua di game ketiga kali ini. Wow, congratulations. Berbeda dengan game yang kedua diselesaikan dengan cukup cepat oleh teman-teman dari Dewa United 2-1 melawan tim Onyx Prodigy, di mana kita melihat memang dari Onyx mereka benar-benar diharas habis-habisan dengan pemilihan Kaja. Aku merasa ini bukan hero yang cocok banget sih sebenarnya buat Onyx Prodigy. bener Kita banget. melihat banyak banget hero-hero tabrak seperti Esmeralda, Jauhead, Chow juga. Ketika Kajanya maju ke arah depan,
ini udah pasti bakal hilang, apalagi Kaja tipis banget. Yes, lu bicara soal Kajanya juga ya. Emang tadi sempat pakai defense judgment-nya terakhir. Dia- Enggak. Dia kaget tuh tadi tuh pasti itu. Dia Yang pakai kaget terakhir. pas tiba-tiba Cowoknya datang. Fenrirnya datang kan? Iya. So ada cowok langsung nempel sebelah langsung Wave Dragon dah selesai habis itu. Langsung hilang begitu Iya. saya dengan satu combo dari Chow ya. Bener, karena sebenarnya ya dari Onyx Prodigy adalah mereka sangat mengharapkan Kaja di sini bisa pakai defense judgment, at least lu tarik satu, kita bisa dapetin kita 4 lawan 5. Yang pada kenyataannya adalah itu dibalikin. Iya, Jadi betul. karena terlalu banyak hero-hero culik sih dari tim Dewa United. Mereka punya Johet Mhm. dan juga pastinya mereka masih punya Chow tadi. Aku lebih prefer Wen karena dia bakal ketemu sama Esmeralda sama Chow yang Masih- notabene itu hero melee yang bakal Betul, ngedeketin masih ke ada arah harapan Wen. Ya, tidak harapan buat main long range. Betul, setidaknya ada damage output tambahan juga kan dari Betul. Wen. Dibandingkan Benar. sama Kaja yang emang agak sedikit sulit inisiasinya ya. Iya Ci. sih, Tapi, benar tapi banget. Kaja kalau memang bisa jadi sih, kalau memang bisa jadi kayak burst-nya itu gede banget. Iya. Burst-nya gede banget. Dari Ring of Order-nya ya. Ya, ring of order-nya sekali keluar buka gitu terus tarik satu ya kan. Lumayan banget sebenarnya. Cuman memang kayak dari early game kita tahu banget Kajanya kena pressure Iya. di top Hmm. lane, Tim Racer ya kan. habis-habisan. Dan dia juga kayak untuk di early game itu hitungannya cukup tipis lah. Mhm. Karena Iya. dia kan basically dia itu support. Support. Ya. Benar, dengan lightning bomb-nya juga sebenarnya jaraknya cukup pendek ya Yes. sekarang. Jadi ketika misalnya memang terkena slow pun dari teman-teman Dewa United, hero-nya seperti Esmeralda yang bisa loncat itu mah gampang banget ngejar ke arah Kajanya. Iya, dan ini kita langsung lihat aja untuk item build-nya dari kedua tim, Kowawa, Dewa United, dan Onyx Prodigy. Yes, dan ini dia untuk item build-nya seperti yang kalian lihat. Yes. Di mana item-item ya kalau kita bicara soal Altamis dengan Hayabusa dia sangat-sangat licin sekali memang bisa mengontrol atau jalannya pertandingan juga. Cuman yang bakal sulit banget tadi ini datang dari si Lexi. Jadi Lexi dengan Lunox-nya dia ini nge-meltdown apapun juga yang ada di depan kayak Baxia Hypo. Hypo ini juga biarpun